Menjelang akhir tahun 2025 ini, banyak pihak yang mencoba memprediksi situasi ekonomi Indonesia pada tahun depan, tahun 2026. Ada beberapa data fundamental ekonomi yang digunakan dalam memprediksi. Misalnya pertama, situasi ekonomi Indonesia masih lesu pada akhir tahun 2025 ini. Daya beli masyarakat pada kuartal 3 masih lemah, yaitu sekitar 4,9%. Consumer confidence turun. Lowongan kerja baru non-pertanian dan non-UMKM minim, dan jumlah pengangguran tinggi. Yang kedua, belum ada kebijakan pemerintah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya sebenarnya sangat baik, tetapi tidak akan cukup untuk meningkatkan pertumbuhan jika tidak didukung oleh kerja kementerian yang lainnya. Yang ketiga, alokasi anggaran yang kurang tepat. Alokasi anggaran APBN 2025 lebih diprioritaskan untuk membiayai program-program populis pemerintah seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih, ketimbang digunakan untuk membiayai sektor-sektor yang dibutuhkan oleh ekonomi untuk bertumbuh. Yang keempat, beban utang negara baik pokok maupun bunganya pada kisaran 24 sampai 37% dari APBN. Besarnya utang negara ini sangat membebani APBN. Yang kelima, indeks harga saham gabungan IHSG berada pada angka 8.552. Tetapi jika angka IHSG tersebut kita bandingkan dengan harga saham-saham perbankan, tampak bahwa saham-saham perbankan seperti Bank BRI, Mandiri, BCA ternyata relatif turun. Hanya naik tipis pada saat Menteri Keuangan Purbaya menambah likuiditas di pasar dengan menggelontorkan 200 triliun rupiah. Harga saham-saham perbankan biasanya lebih menggambarkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia dibandingkan dengan harga saham-saham yang lainnya. Artinya, ada bubble pada saham-saham non-perbankan. PE ratio atau harga saham-saham non-perbankan jauh lebih tinggi dari pendapatan perusahaan. Ini merupakan bahaya di mana IHSG dapat tiba-tiba jatuh dalam. Yang keenam, nilai tukar rupiah yang melemah. Saat video ini dibuat, US dollar index berada pada angka sekitar 99,40 dan nilai tukar rupiah berada pada angka 16.640 rupiah per US dollar. Itu berarti Bank Indonesia terus-menerus melakukan intervensi rupiah agar rupiah tidak terus melemah. Ini menguras cadangan devisa negara. Selain itu, kebijakan burden sharing antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan akan semakin menyebabkan cadangan devisa negara lebih terkuras lagi. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang lesu seperti yang disebutkan tadi, maka jika tidak ada kebijakan pemerintah yang cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka bisa saja ekonomi Indonesia pada tahun 2026 akan semakin menurun. Polta News berpandangan sebenarnya bukan hal yang sulit bagi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Persoalannya adalah mau atau tidak mau melakukan, berani atau tidak berani melakukan. Ada dua hal yang Polta News usulkan untuk dilakukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026, yaitu pertama, mengembangkan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan trickle down effect yang cepat. Misalnya akan terbuka lowongan kerja baru
non-pertanian dan non-UMKM, dan akan menambah pendapatan negara. Yang kedua, jika anggaran APBN terbatas, maka pemerintah untuk sementara waktu bisa memfokuskan diri untuk membenahi BUMN yang ada. Misalnya, mengurangi korupsi di BUMN, mengurangi kebocoran subsidi dan kompensasi, dan membuat BUMN tersebut menjadi menguntungkan. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih.